Oke, ini disclaimer yang harus kita sampaikan kepada Anda ya, menurut peraturan pemerintah Singapura. Oke, pertanyaan saya untuk Anda seperti ini. Apakah Anda ingin memiliki sebuah aset yang berpotensi naik hingga 100 kali lipat dalam 5 tahun atau kurang? Ya, kalau jawaban Anda iya, kita lihat sekarang sama-sama. Pilihan aset Anda apa saja di luar sana? Yang pertama adalah saham. Pertanyaan saya untuk Anda, bisa nggak sih Anda dari saham mendapatkan hasil 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Tidak bisa, betul? Sulit ya. Potensi dari saham itu memang terbatas. Kemudian ada lagi apa? Properti. Ya, bisa nggak sih Anda mendapatkan seperti tadi 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun dengan properti? Menurut Anda? Sulit juga, betul? Aset lainnya pun sulit ya. Ada satu jenis aset yang sudah terbukti secara historis ya, itu berhasil naik 100 kali lipat bahkan lebih dalam waktu 5 tahun, bahkan kurang. Ya, dan aset tersebut namanya adalah aset kripto. Nah, mungkin Anda sudah sering mendengar ya akhir-akhir ini mengenai kripto. Ada yang belum pernah dengar, simpelnya seperti ini. Aset kripto adalah aset digital. Ya, contoh yang paling terkenalnya adalah Bitcoin, betul ya. Nah, kenapa Bitcoin ini sangat terkenal ya, sampai banyak anak-anak muda lah, terus investor-investor banyak yang mengarah ke Bitcoin. Kita lihat sama-sama potensinya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan Anda beli Bitcoin ya di tahun 2013, nggak usah banyak-banyak, Anda beli $1.000 saja, berarti 15 juta rupiah ya. Di tahun 2021 awal, harga ya dari $1.000 Anda sudah menjadi hampir 9 miliar. Bayangkan, dari $1.000 jadi 9 miliar. Luar biasa tidak? Ya, berarti pada saat itu harga satu Bitcoin $100, pada awal tahun 2021 menjadi sekitar, kalau saya nggak salah kemarin itu sempat $60.000. Memang sekarang turun ya, tapi kalau dilihat ditarik dari tahun 2013 sangat lumayan nggak? Lumayan banget. Berarti kenaikannya 600 kali lipat dalam waktu 7 tahun atau kurang. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang Anda tuh mungkin bertanya, kok bisa ya? Kripto ini yang notabene baru ya, aset digital ini kok bisa mengalahkan bahkan saham dan properti? Ya, ada dua, sebenarnya kalau banyak orang yang akan bilang sama Anda tentang teknologinya dan segala macam ya. Sebenarnya ada dua alasan utama. Ya, alasan pertama adalah marketnya yang global. Oke, berarti kalau Anda beli aset kripto di Indonesia, Anda bisa menjualnya ke seluruh dunia. Anda misalkan beli Nagaya di Indonesia ya, atau Anda mungkin di Filipina, di Hong Kong, di Thailand, di manapun ya, Anda bisa menjualnya ke seluruh dunia. Berarti market Anda itu 8 miliar orang lebih. Fantastis ya. Itu yang pertama. Itu yang tidak bisa diberikan oleh saham dan properti, betul? Ya. Yang kedua adalah jumlahnya yang terbatas. Berarti apa? Ya. Berarti kalau dari awal memang kripto ini sudah ditentukan jumlahnya sekian, kalau memang mereka mengikuti protokol kripto yang benar ya, itu tidak bisa bertambah. Ya, sebagai contoh Bitcoin cuma dibikin 21 juta, ya 21 juta selama-lamanya. Kalau Nagaya ditentukan dari awal 50 juta, ya 50 juta nggak akan pernah bisa lebih dari itu. Bahkan bisa berkurang. Jadi marketnya besar, barangnya sedikit. Masuk akal ya? Itulah kenapa bisa naik. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya ya, Pak, kalau misalkan dia itu aset digital, harusnya sangat gampang dipalsukan dong. Ya, jawabannya adalah tidak. Tidak bisa dihack ya. Karena ada yang namanya teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain inilah yang membuat kalau memang mereka ini ya, benar ya, kalau dari awal sekian, dia sekian, nggak akan pernah bisa nambah. Ya, saya nggak akan masuk terlalu detail ke dalam teknologinya, Anda boleh Google sendiri ya. Tapi secara simpel, blockchain ini sudah mulai digunakan bahkan di banyak industri-industri selain di aset kripto. Kita akan lihat sama-sama ya. Yang pertama Anda bisa lihat sertifikat tanah. Ya, sertifikat tanah mengarah ke blockchain.
Bayangkan, ya, perbankan mengarah ke blockchain. Aplikasi online pajak mengarah ke blockchain. Coba Anda berpikir deh, kalau misalkan dia itu nggak aman, apakah mungkin kalau migrasi sistemnya itu mungkin bisa miliaran? Betul tidak? Apa iya mereka akan berpindah sistem? Masuk akal ya? Jadi itulah keamanan sistem dari aset kripto itu sendiri. Ya, pertanyaan selanjutnya kan begini. Kalau sertifikat tanah perbankan sama online pajak sudah mengarah ke sana, bagaimana dengan emas? Ya, apakah emas bisa di-blockchain-kan? Kita tahu ya, emas itu pasti menyadari dari zaman kapanpun sampai nanti zaman kapanpun orang itu senang dengan emas, berinvestasi emas. Ya, nah hari ini saya ingin perkenalkan kepada Anda sebuah aset digital yang bernama Nagaya. Ya, simpelnya apa itu Nagaya? Nagaya adalah sebuah bukti kepemilikan sejumlah emas berbasis blockchain. Ya, jadi kalau Anda megang koin Nagaya, berapapun koin Nagaya yang Anda pegang, setiap koin Nagaya Anda itu adalah hak sejumlah emas murni. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi yang Anda pegang itu bukan hanya angka digital saja, bukan hanya koin kosong, tapi Anda benar-benar memegang aset emas. Kita akan lihat sama-sama ya, seperti apa emasnya. Cara kerjanya bagaimana? Simple. Di mana Anda berada, kota Anda, ada berapa banyak mobil di sana? Banyak ya, betul ya. Dari sekian banyak mobil yang ada, apa yang menentukan bahwa mobil tertentu itu punya Anda? Apa tertulis di mobilnya? Tidak. Yang menentukan adalah BPKB, betul? Betul ya. Tanah ya, di sini rumah, tanah contohnya. Ya, yang menentukan bahwa sepetak tanah, misalkan berapa hektar ya, itu punya Anda. Itu apa? Sertifikat tanah, betul nggak? Berarti sertifikat tanah dan BPKB ini adalah bukti kepemilikan aset, bukti kepemilikan mobil dan tanah, betul? Nah, di tempat penyimpanan yang namanya The Safe House Singapura, kita akan lihat sama-sama nanti tempatnya ya. Ada sekian kilogram, mungkin sekian ton ya, emas. Yang menentukan dari sekian banyak emas, yang punya Anda itu berapa kilogram atau berapa gram, itu apa? Nagaya yang Anda pegang. Ya, masuk akal ya. Nah, sekarang Anda berpikir, Pak, kalau misalkan setiap koin Nagaya saya itu ada emasnya, berarti harga koin Nagaya saya mengikuti harga emas dong. Logikanya kan seperti itu, betul tidak? Ya, nyatanya tidak. Ya, hari ini koin Nagaya Anda itu harganya adalah 1,61 US dollar. Nanti tanggal 19 harganya menjadi 1,75 US dollar. Ya. Dalam waktu 5 tahun diprediksi bahwa satu koin Nagaya Anda harganya akan menjadi 100 US dollar per Nagaya ya, dalam waktu 5 tahun. Jadi kalau Anda megang 10, Anda megang 100, Anda megang 1000, Anda megang 10.000, ya tinggal dikalikan saja. Masuk akal tidak? Ya, jadi benar ya, yang kita tanya di awal, Anda mau nggak punya aset 100 kali lipat dalam waktu 5 tahun atau kurang? Ya. Nah, pertanyaan Anda, bisa tidak lebih dari 100? Jawabannya, bisa. Ingat, ini adalah prediksi dari aktuaria Singapura. Jadi bisa nggak lebih? Bisa. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa. Ya, kita nanti lihat sama-sama ya, seperti apa konsep Nagaya itu. Nah, sekarang kenapa? Kok bisa sampai 100 dolar? Kalau misalkan kita berikan Anda janji, gampang dong. Betul tidak? Ya, kalau janji, gampang saya kasih sama Anda. Tapi yang paling penting adalah konsepnya itu sendiri. Kenapa bisa 100 dolar? Apa aset yang Anda pegang ya? Setiap koin Nagaya yang Anda pegang, setiap pembelian di awal, 50% dananya sudah digunakan untuk beli emas. Ya,
emas ini jadi cadangan emas awal Anda. Berapapun koin Nagaya yang Anda pegang. Ya, kenapa 50%? Ya, 50% ini jadi emas ini menjadi pelindung nilai. Di dunia kripto sudah banyak ya yang Anda mungkin juga sudah pernah lihat. Dia itu bisa naik sampai langit, dia bisa turun sampai lantai. Ya, jadi sehari Anda bisa keuntungan sangat besar, bisa juga uang Anda jadi nol. Ya, kalau misalkan keuntungan ya semua orang bisa terima, betul? Bagaimana kalau misalkan sampai turun harganya? Ya, di Nagaya kita tidak mau itu terjadi sama Anda. Ya, kita tahu dari zaman kapanpun emas itu nilainya jauh lebih stabil dengan kecenderungan naik. Yang berarti dengan 50% emas di awal, minimal berapapun yang Anda beli, 50% uang Anda sudah aman di emas. Betul tidak? Ya, jadi apapun yang terjadi, ya, emas itu Anda bisa lihat, Anda bisa ambil. Simple ya. Nah, 50% di emas. Tapi kalau misalkan 50% doang dan tidak ada penambahan juga nggak menarik dong. Betul tidak? Ya, itulah kenapa kita ada alokasi dari sisanya itu untuk kita jalankan proyek-proyek. Jadi setelah kita sudah manajemen resiko di emas ya, kita jalankan proyek. Ya, proyeknya akan terus bertambah. Sekarang Mbak sudah jalan satu proyek. Dari proyek itu ada yang namanya keuntungan, betul tidak? Betul ya? Dari keuntungan tersebut ya, Anda akan menerima benefit. Ya, koin Nagaya Anda akan menerima benefit dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk apa? Yang pertama, dalam bentuk penambahan jumlah emas. Jadi Anda bayangkan Anda megang koin Nagaya, 50%-nya sudah di backup emas. Setiap bulan dia bertambah backup emas Anda. Jadi misalkan bulan ini per Nagaya, ini misalkan ya, contoh ya. Bulan ini per koin Nagaya yang membackup adalah 0,01 gram. Bulan depan bisa jadi 0,02 gram. 0,03 gram. Anda senang nggak? Senang. Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi dia nambah ya. Berarti Anda seperti punya pohon emas. Yang Anda nggak perlu apa-apakan, dia nambah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga akan menerima profit sharing tunai dalam bentuk US dollar setiap bulan. Ya, jadi Anda megang koin Nagaya, 50%-nya sudah di emas di awal. Ya, kita jalankan proyek, Anda terima setiap bulan, terima penambahan emas, dan Anda terima profit sharing tunai. Anda senang nggak di Nagaya? Senang. Iya, iyalah. Ya, saya nggak ngapa-ngapain tiap bulan terima benefit. Ya, berapa kali sebulan Anda terima? Satu proyek, satu bulan, satu kali. Nanti kalau kita sudah jalan proyek kedua, berarti berapa kali sebulan Anda terima? 2 kali. Ya, nanti kita sudah jalankan proyek ketiga, berapa kali sebulan Anda terima? 3 kali. Ya, berapapun proyek Nagaya ke depannya, jumlah Nagaya tidak akan bisa bertambah dari 50 juta. Ya, 5 juta disimpan perusahaan, 45 juta maksimal kita lepas ke publik. Marketnya berapa orang? Seluruh dunia. Ya, jadi Anda bisa membayangkan ke depannya Nagaya Anda ini akan seperti apa. Ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan ya. Harga emas. Anda pasti memahami. Anda pasti mengetahui dari zaman nenek moyang kita ya di masa lalu ya sampai nanti ke depan nih zaman anak cucu kita. Bagaimana harga emas? Naik, betul? Ya, memang ada turun-turunnya ya, tapi dia secara jangka panjang itu selalu naik, betul tidak? Ya. Bitcoin ya, kalau Anda familiar dengan Bitcoin, Bitcoin ini selalu dipanggil sebagai emas digital. Pertanyaannya kenapa dipanggil emas digital? Ya, karena marketnya besar, jumlahnya terbatas, itu saja. Tapi Bitcoin ada emasnya nggak? Nggak ada. Tetap harganya Anda bisa lihat ya. Luar biasa tidak? Kenaikannya. Sangat fantastis. Ya. Bagaimana dengan Nagaya menurut Anda?
Ya, Nagaya sama seperti Bitcoin, marketnya global, jumlahnya terbatas, cuma 50 juta. Bedanya di Nagaya ada emasnya. Dan emasnya bertambah lagi. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya? Diprediksi akan terus meroket ke depannya. Ya, jadi masuk akal ya. Jelas ya apa yang Anda pegang ini Anda jelas ya. Nah, itulah Nagaya. Nah, misi kita itu simple, ya. Kita ingin membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Ya, kita nggak mau istilahnya apa ya? Kita nggak mau cuma buat janji. Kita mau Anda bisa merasa nyaman, ya, memegang koin Nagaya Anda. Ya, seperti apa legalitas dan transparansi di Nagaya? Kita lihat sama-sama. Yang pertama, Anda walaupun megang satu koin, ya, Anda bisa melihat emas yang dibeli. Emas yang membackup Nagaya Anda. Dibelinya dari mana, emasnya jenis apa ya, emas bersertifikat LBMA by the way, ya, yang berarti di Indonesia setara dengan emasnya Antam. Berarti emas murni ya, dibeli dengan harga berapa, sertifikatnya Anda bisa lihat, semua ada di back office Anda. Transparan? Nah, termasuk juga Anda bisa melihat emas Anda disimpannya di mana. Emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank dan institusi besar seluruh Asia Pasifik untuk menyimpan logam mulia mereka. Ya. Nah, tadi transparansi emas, berarti emasnya Anda bisa lihat, berarti jelas ya. Bagaimana dengan proyeknya? Nah, setiap bulan dari proyek itu akan menampilkan yang namanya profit and loss report, ya, atau laporan laba rugi. Nah, jadi Anda bisa lihat bulan itu net profit proyek berapa. Nah, satu hal yang harus saya tekankan ya, Nagaya ini tidak memberikan fixed return, ya, yang 1% per hari, 2% per hari, 3% per hari, tidak ada di sini. Proyek dan pembagian hasil dilakukan secara syariah. Ya, berarti berapapun net profitnya pada bulan itu, dibagi rata ke semua koin yang berhak dapat. Jadi, penambahan emas dan profit sharing per koin itu sama semuanya. Anda yang megang satu koin sama yang megang 10.000 koin, penambahannya sama. Adil tidak? Adil. Ya, jadi itulah konsep Nagaya. Nah, jadi setiap proyek yang kita jalankan setiap bulan, Anda bisa melihat laporan laba ruginya, walaupun Anda cuma megang satu koin. Ini adalah registrasi perusahaan ya di Singapura dengan nama Nagaya Technologies Private Limited. Jadi Nagaya ini terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya. Nah, ini tim manajemen kita, CEO adalah Pak Yohanes Chandra. Beliau biasanya sering ya hadir untuk pertemuan online, pertemuan offline. Ya, Anda yang sudah mengikuti sesi minggu lalu, ya itu ada beliau. Hari Selasa pun ada ya, beliau kemarin sharing sedikit di awal. Co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Beliau berdomisili di Singapura. Ya. Suami beliau kebetulan adalah juga rekanan partner bisnis dari Bapak Antoni Salim. Ya, kalau Anda pernah dengar ya. Chief Marketing Officer kita di Korea adalah Profesor Jung. Ya, beliau direktur kita di Korea Selatan ya, yang melihat operasional kita di Korea Selatan. Nah, Anda bertanya, wih, ada apa Pak di Korea? Nanti kita lihat sama-sama ya. Chief Communication Officer adalah Ko Hui Hui. Ya, Ko Hui Hui ini pengalamannya beliau 17 tahun di Singapore Airlines atau SQ ya, kalau Anda pernah dengar ya. Nah, jadi di awal tahun di pertengahan 2019 beliau melihat konsep Nagaya dan sekarang sudah membantu kita full time di manajemen. Ya, jadi beliau jatuh hati lah dengan Nagaya dan berpindah hati dengan kita ya. Pak Yosua Hadi ada bersama kita hari ini ya di video ini. Beliau Business Development Manager. Jadi jika Anda ingin ekspansi ya di kota Anda, misalkan Anda mau mengadakan edukasi atau pengenalan tentang Nagaya, ya Anda boleh kontak Pak Yosua. Yang sebelah kiri ini kebetulan saya. Ya, saya yang in charge untuk digital media dan training. Ya. Nah, jadi kenapa kita mau menunjukkan ini? Nah,
Anda bisa lihat ya, si Pak Yohanes, Pak Yosua, saya, kita sering ada untuk acara-acara online dan offline. Bu Yuli, Profesor Jung, dan Hui Hui selalu ada untuk acara-acara yang internasional. Itu yang pertama. Jadi manajemennya Anda bisa bertemu. Yang kedua, manajemen kita ini dari background yang bukan cuma teknologi, ya, tapi juga bisnis dan industri. Ya, jadi kita percaya bahwa sebuah aset kripto itu bukan cuma tentang teknologinya, tapi juga harus konsep bisnisnya jelas. Karena kalau teknologi doang tapi nggak ada konsep bisnisnya, ya dia nggak akan sustain. Betul? Betul ya? Nah, ini kita ingin perkenalkan advisor baru di Nagaya. Namanya adalah Bapak Muhammad Nizam Ismail. Beliau berdomisili di Singapura. Ya, beberapa pengalaman beliau adalah mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti ya kalau misalkan di Indonesia ya dia campuran bank sentralnya, BI-nya dan juga OJK-nya jadi satu ya. Itulah MAS. Nah, beliau juga sampai sekarang ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia perbankan, di dunia finance, di dunia law ya, hukum, dan juga di dunia blockchain. Beliau adalah salah satu founding father ya, founding partner dari Singapore Blockchain Association. Ya, inilah Bapak Muhammad Nizam Ismail. Per tanggal, kalau saya nggak salah tanggal 2 kemarin ya, itu beliau sudah resmi menjadi advisor di Nagaya. Dan akan ada lebih banyak ke depannya ya, yang akan memberikan kita feedback dan saran-saran agar Nagaya ini terus bisa memberi lebih baik kepada Anda. Ya. Ini kantor kita di Singapura dan Korea. Ya, kalau Anda mau mampir silahkan ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Konsep Nagaya yang memang revolusioner dan tidak pernah ada seperti ini sebelumnya. Jadi Anda megang koin Nagaya, itu Anda ada emasnya, betul tidak? Emas itu bisa tidak Anda ambil? Bisa. Ya, jadi seperti apa prosedurnya? Ini saya doakan ya, Anda rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Misalkan Anda ini megang 10.000 Nagaya. Oke? Nah, kenaikan harga nih, misalkan ya, contohnya ya. Dari 10.000 tersebut, Anda mau kembalikan 1.000 Nagaya dan Anda mau mengambil emasnya. Nggak usah semua, ya 1.000 aja misalkan. Ya, ini namanya adalah mengembalikan ke perusahaan. Oke, misalkan, ini asumsi ya, ini asumsi. Pada saat Anda mengembalikan waktu itu, setiap Nagaya emasnya adalah 0,1 gram. Berarti kalau Anda kembalikan ke perusahaan, Anda bisa ngambil berapa banyak? 100 gram. Silakan Anda bawa pulang. Ya, jadi minimal pengembalian itu hanya 5 gram. Jadi kalau Anda mau kembalikan ke Nagayanya ke perusahaan, silahkan. Anda bisa mengambil emas yang membackup. Berarti apa? 50% di awal ditambah dengan penambahan-penambahan yang sudah terjadi setiap bulan, betul? Itu bisa Anda ambil. Nah, pertanyaan selanjutnya. 1.000 Nagaya yang Anda kembalikan akan diapakan? Nah, inilah yang membuat Nagaya berbeda ya. 1.000 Nagaya yang sudah dikembalikan ke perusahaan, nggak mungkin kita jual lagi, betul tidak? Karena sudah tidak ada emasnya. Ya, 1.000 Nagaya tersebut akan kita musnahkan. Kita burn namanya. Ya, jadi, supply total 50 juta, kita buang 1.000, tinggal berapa? 49.999.000 Nagaya yang tersisa. Nah, jadi Nagayanya terus berkurang ya, tambah sedikit supply-nya. Besok-besok misalkan proyek dari 1 sudah jadi 2. Berarti kan pembagian benefit kan tambah besar, betul? Betul ya? Dibagi ke Nagaya yang tambah sedikit. Jadi Anda jangan heran. Misalkan Anda lagi megang koin Nagaya nih ya. Misalkan per bulan penambahannya cuma sekian. Oke, bulan depan penambahannya nambah, jadi tambah besar. Ya, mungkin gara-gara Nagaya nambah proyek atau ada yang mengembalikan. Ya, jadi bagian Anda pun jadinya tambah besar. Ya. Nah, jadi inilah konsep burning di Nagaya. Target perusahaan dari 50 juta dalam 20 tahun ke depan tinggal akan ada 10 juta Nagaya tersisa. Jadi Anda bayangkan 20 tahun dari sekarang sudah berapa banyak proyek Nagaya, betul? Betul ya?
koinnya tinggal 10 juta. Jadi per koin itu benefitnya sudah berapa? Ya, benefit yang Anda terima. Yang paling penting, sudah berapa harganya pada saat itu. Jadi, karena supply yang terus berkurang, proyek yang terus bertambah, legalitas yang jelas, ya, konsep kedepannya yang jelas, semuanya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nagaya ini sudah mulai dilihat, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ya, nah, jadi ini saya kasih lihat ya, ini salah satu contohnya. Kemarin ada sebuah acara, itu yang namanya adalah DAO Consensus Summit di Dubai. Nah, Nagaya ini diundang ya sebagai narasumber. Anda bisa lihat ya, ini kebetulan saya dan Pak Yohanes Chandra kemarin kita berbagi kepada peserta dari 148 negara. Jadi Anda bayangkan. Nah, Anda lihat ya, pas sesi kita berapa banyak yang nonton? Nah, Anda bisa lihat sendiri. Jadi, itulah kenapa Anda kalau sudah di Nagaya dari pada saat itu ya, Anda jangan heran tiba-tiba setelah berapa hari, berapa bulan itu ada pembelian dalam jumlah besar. Nah, itu sekitar 153.000 koin Nagaya pada saat itu ya. Itu yang bisa saya pastikan bukan dari Indonesia. Nah, kalau ditanya kita senang atau sedih ya, kita senang dan sedih ya. Senang karena penjualan Nagaya bertambah pesat sekarang ya, dan kita sudah mulai diperhatikan oleh luar negeri juga. Tapi juga kita agak sedikit sedih. Kenapa? Karena ya seperti ini loh, Pak Yohanes itu orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Harapan kita adalah kita ingin kalau bisa di harga murah Nagaya ini ya kalau bisa orang Indonesia lah yang beli. Ya kan, jadi kita bisa sejahtera sama-sama, kita bisa mensejahterakan semua orang, betul? Ya, tapi ya bagaimana ya? Namanya website kita itu bisa dilihat oleh semua orang dari seluruh dunia. Mereka mau beli pakai Bitcoin, pakai Ethereum pun bisa. Ya, apalagi kemarin nih kita sudah juga diajak berbicara oleh peserta summit-summit ataupun market-market dari luar negeri. Ya, jadi kalau misalkan Anda nggak punya Nagaya sekarang, saya khawatir Anda nanti ketinggalan. Ya, karena sudah banyak negara-negara yang melirik, bukan cuma melirik ya, benar-benar ingin memiliki koin Nagaya. Karena konsepnya yang belum pernah ada di luar. Ya. Nah, ini adalah logo kita ya, di antara logo-logo pembicara lainnya. Nah, jadi itu satu. Nah, ini ada kabar baik lain ya dari negara lain. Sekarang dari negara Korea Selatan. Kalau tadi kan Dubai ya. Memang organizernya yang tadi adalah Rusia. Kalau ini Korea. Jadi begini. Nah, sebuah mata uang aset kripto ya, itu bisa menjadi mata uang kripto kalau dia bisa digunakan sebagai alat bayar, betul? Ya, namanya juga currency. Betul? Ya, kalau currency ya harus bisa digunakan sebagai alat bayar dong. Memang banyak ya dari beberapa negara ini mereka memprediksi, wah kripto ini akan digunakan sebagai alat bayar. Ya kalau dipikirkan secara kalau dipikirkan secara imajinatif ya bisa, tapi secara kenyataannya belum ada. Ya, kalau ada pun belum banyak, betul? Ya. Nah, apa alasannya? Simple. Karena volatilitas yang sangat tinggi. Yang kedua, karena belum adanya legalitas dan transparansi yang jelas di dunia kripto. Ya, jadi Anda bayangkan, kalau Anda sebagai pedagang, Anda menerima kripto sebagai alat bayar, ya, seperti Bitcoin deh contohnya, 1 minggu harganya $60.000. Minggu depan ya harganya bisa 35.000 US dollar per koin. Kan luar biasa. Jadi naik turunnya itu sangat luar biasa ya, volatilitasnya, fluktuatifnya itu sangat tinggi. Ya, untuk dari sudut pandang dagang nggak cocok. Ya, itulah kenapa masih belum ada ya. Adapun belum banyak koin-koin aset kripto yang digunakan sebagai alat bayar. Nah, ini yang luar biasa. Korea Selatan sekarang sedang proses pemindahan ibu kota. Anda boleh Google ya. Dari kota Seoul ke Sejong City. Ya, jadi nanti pusat pemerintahan negara mereka itu akan berpindah ke Sejong City. Ya. Nah,
Pemerintah Korea Selatan ini mempunyai visi yang sangat luar biasa. Mereka ingin membangun sebuah mall, sedang proses pembangunan ya sekarang ya, yang akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Jadi, kalau Anda nanti datang ke sana, pembayaran hanya menggunakan cryptocurrency. Tidak bisa pakai uang cash, tidak bisa pakai kartu kredit. Cryptocurrency kan ada banyak. Ya. Nah, pada awal tahun 2020, pemerintah Korea Selatan hanya memilih satu cryptocurrency yang akan dijadikan alat pembayaran tunggal di seluruh blok mall tersebut. Bayangkan, satu-satunya ya. Yang mereka pilih adalah Nagaya. Jadi, mari kita bayangkan, misalkan satu keluarga nih datang ke mall tersebut ya, suami, istri, anak 2 misalkan. Anaknya mau main. Ya, terus suami istri mau pergi makan atau mau beli peralatan sehari-hari deh. Ya. Harga di situ tidak akan pakai berapa Korean won, tapi berapa NGY. Bayangkan, kalau itu sudah terjadi, kepercayaan naik, betul tidak? Volume transaksi naik, betul tidak? Ya, berapa harga Nagaya pada saat itu? Jadi Anda bayangkan ya, ini tahun 2023 mereka operasional. Anda sudah pegang koinnya dari sekarang. Berapa harganya sekarang? 1,61. Silahkan Anda imajinasi ya, pada saat itu sudah berapa harga Nagaya ya pada saat itu. Jadi inilah salah satu ya yang memang kita sangat cukup terkejut ya, dan kita juga cukup bangga kita bisa dipercaya ya sebagai alat pembayaran. Di foto ini kita bisa lihat nih adalah Pak Yohanes Chandra sebagai CEO Nagaya sudah menandatangani MOU dengan pihak mall, dan juga yang paling ujung ini adalah Profesor Jung yang tadi saya kasih lihat ya. Jadi sekarang Anda lihat kenapa kita ada kantor di Korea Selatan, inilah alasannya. Dan memang pembelian Nagaya di Korea Selatan pun sangat luar biasa, sangat besar. Jadi visi kita di Nagaya ini kita ingin membangun kepercayaan, ya. Tapi bukan cuma kepercayaan Anda. Ya. Kalau Anda sudah megang koin Nagaya, ya mau nggak mau harus percaya, betul tidak? Nah, jadi bukan cuma kepercayaan Anda, tapi juga kepercayaan mereka yang masih belum megang koin. Untuk apa kita mau meningkatkan kepercayaan? Ya, simple, karena Nagaya ini bukan koin main-main. Kedepannya kita ingin membangun kepercayaan agar yang pertama bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Ya, tadi itu satu, kita sangat terkejut. Bahkan kita belum masuk market, tapi kita sudah dipercaya. Anda bayangkan bagaimana kalau kita sudah masuk market nantinya. Itu yang pertama. Ya. Dan selain itu adalah kita ingin Nagaya ini bisa dijadikan jaminan. Ya, jaminan untuk individu bisa saling meminjam uang, pinjam meminjamkan, bahkan dari antar negara. Nah, jadi Anda bayangkan ya, misalkan ya orang Indonesia mau minjem uang, mereka nggak harus minjem hanya dari orang Indonesia. Ya, mereka bisa minjem, jadi orang Jepang bisa minjem uang dari orang Singapura, orang Indonesia bisa minjem uang dari orang Korea, ya, orang Amerika bisa pinjam uang sama orang Eropa. Ya, tapi mereka butuh yang namanya jaminan, betul tidak? Jaminan ini harus sesuatu yang mereka percaya, ya, nilainya minimal sama atau lebih tinggi, betul? Ya, nah, tadi Anda sudah melihat konsep Nagaya. Menurut Anda masuk akal tidak jika Nagaya nanti ke depannya bisa dijadikan jaminan untuk dua individu saling pinjam meminjam uang? Bisa. Kenapa? Mereka mau validasi emasnya, silahkan. Mau validasi proyeknya, silahkan. Mau validasi perusahaannya, silahkan. Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman. Jadi, orang Indonesia ke depannya, ini adalah salah satu dari roadmap kita ya, bisa meminjam uang dari orang negara lain dengan bunga yang jauh lebih kecil daripada di Indonesia. Mau nggak? Mau. Anda bisa lihat ya, ini data bukan datang dari kita loh. elitemarketresearch.com, Anda boleh search sendiri ya.
global peer-to-peer lending market itu diekspektasi akan mencapai 558 miliar US dollar pada tahun 2027. Ya, bayangkan. Kalau Nagaya masuk memfasilitasi, memungkinkan hal ini terjadi, kita ambil 1%-nya aja dari angka ini. Menurut Anda gede nggak? Oke deh, 0,1%-nya deh. Gede nggak? Gede. Untuk kita jalanin proyek, kita berikan Anda benefit. Betul? Betul. Jadi Anda melihat ya, Nagaya ini dibuat untuk jangka panjang. Visi kita adalah jangka panjang. Ya, itulah Nagaya. Dan memang yang bisa kita kasih lihat hari ini baru yang ini ya. Tapi apakah berarti cuman ini roadmap kita ke depannya? Tidak. Ya, teruslah mengikuti presentasi-presentasi Nagaya, terus ikuti Telegram channel kita untuk Anda melihat update-update kita ke depannya seperti apa. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang sama Anda ada. Tadi Anda sudah lihat ya dari awal sampai selesai. Pertanyaannya adalah di harga berapa Anda mau beli Nagaya? Biasanya pada tahap ini saya suka berbagi cerita ya. Satu cerita yang ya kalau sampai sekarang nyesel ya sangat nyesel. Nah, saya ditawarkan untuk beli Bitcoin itu di harga 2013. Ya, pada saat itu tadi kita lihat ya harga Bitcoin itu $100 per Bitcoin. Ya, tapi saya nggak beli. Kenapa? Karena saya nggak percaya. Saya nggak tahu akan seperti ini sekarang. Ya tadi ya kalau saya masukin tadi $1.000 saja minimal, uang saya sudah berapa hari ini? 9 miliar, betul nggak? Ya. Nah, mungkin Anda juga pernah ketinggalan ya di Bitcoin atau aset kripto lainnya. Dan kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kita lihat adalah sekarang Anda diberikan kesempatan untuk beli Nagaya di harga awal. Ya, kita lihat sekarang kenaikan harga Nagaya seperti apa. Yang pertama kali keluar, ketika pertama kali keluar di tahun 2018, satu koin harganya cuma $1. Proyek kita jalan, satu koin 1,1 naik. Ya. Pembagian profit sharing pertama naik 1,25. Ya. Pembagian profit sharing selanjutnya naik 1,36 per koin ya. Profit sharing selanjutnya naik lagi 1,48. Ya, sekarang harga Nagaya ada di 1,61. Hari ini ya, per video ini dibuat. Ya. Anda sudah dapat pengumuman per tanggal 19. Ya, harga Nagaya akan naik menjadi 1,75 US dollar per koin. Anda mau beli di harga 1,61 atau di harga selanjutnya 1,75. Ya, atau ada teman-teman kita yang bertanya di sini. Ya, mudah-mudahan ini menjawab ya. Pak, Nagaya kan belum masuk market. Saya nanti mau beli Nagayanya ketika sudah masuk market saja. Ya, boleh nggak? Ya boleh. Biasanya nggak ada yang bisa melarang, betul nggak? Ya, tapi pertanyaan yang lebih baik bukannya boleh atau tidak. Pada saat itu, ya 45 juta Nagaya yang dari perusahaan itu masih ada nggak? Ya, masih ada tidak? Kalau 45 juta itu sudah habis dengan semua tadi Anda lihat ya roadmap Nagaya, berarti Anda harus negosiasi dengan mereka yang sudah punya koin, betul? Ya, ingat, yang sudah punya koin sudah menerima penambahan emas dan sudah menerima profit sharing. Ya, jadi Anda harus nego sama mereka, apakah mereka mau lepas koin mereka? Ya, kalau mau pun mereka lepas di harga berapa? Ya, dan ingat kita lakukan edukasi ini secara rutin. Berarti yang megang Nagaya mayoritas paham mereka megang apa. Ya, jadi bisa atau tidak ketika sudah masuk market? Bisa, tapi ya mungkin harganya sudah nggak di, bukan mungkin ya, sudah nggak di sini lagi, sudah pasti. Di harga berapa ya, kita nggak tahu. Ya mungkin sudah naik ya, sudah naiknya mungkin di sinilah kurang lebih. Di Mall Korea misalkan, digunakan sebagai alat bayar, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin harganya sudah di sini. Ya, ingat ya, walaupun Mall Korea itu 45 juta dari perusahaan sudah habis,
mereka tetap butuh setiap hari, betul tidak? Mereka akan beli dari siapa? Dari Anda, dari market, betul? Anda mau lepas berapa? Ya terserah, Anda market kok. Ya, atau $100, mau menunggu naganya sampai $100 atau lebih bahkan. Ya, karena inovasi kita tidak akan berhenti, ya. Proyek-proyek kita tidak akan berhenti. Di $100 kita akan terus berkembang. Ya. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan yang paling penting di sini adalah Anda tipe yang mana? Apakah Anda tipe yang join di awal, berpartisipasi di awal, ya, kemudian kita buktikan sama-sama nagaya $100. Ya. Atau Anda tipe kedua, yang menunggu terbukti dulu, baru berpartisipasi. Berarti seperti saya sekarang melihat Bitcoin. Ya, bisa beli nggak sekarang? Bisa, tapi harganya sudah sangat mahal. Jadi, Anda tipe yang mana? Ya, keputusan, pilihan ada di tangan Anda. Karena kata Steve Jobs, masa depan Anda, di mana Anda berada 2, 3, 5 tahun dari sekarang, ditentukan oleh keputusan, pilihan yang Anda ambil hari ini. Jadi Anda mau beli Nagaya di harga sekarang atau di harga nanti, keputusan ada di tangan Anda.